Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita akan coba bahas terkait laporan keuangan dari Salon Cantik, yaitu khusus terkait laporan laba rugi dari Salon Cantik ya. Jadi pertemuan kali ini saya akan bahas yang pertama terkait laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir terkait laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Kita akan bahas dulu mulai dari laporan laba rugi. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa nilai laba kotor perusahaan sampai dengan laba bersih yang didapat oleh perusahaan atau oleh Salon Cantik ini. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca lajur, yaitu kolom laba rugi ini. Oke ya, jadi untuk mengisi atau menyusun laporan laba rugi, ini kita cukup ambil data dari neraca lajur, yaitu kolom laba rugi. Kalau kita lihat data yang ada di laba rugi itulah data mulai dari kode akun 4 sini ya, kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Oke, ini. Kemudian untuk data saldonya sendiri kira-kira adalah ini untuk data saldonya. Oke. Nah, ini adalah data-data yang kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Oke, kita akan coba mulai dari pertama. Yang pertama, untuk menyusun laba rugi kita akan mencari berapa nilai pendapatan operasional atau revenue. Nah, untuk pendapatan operasional ini kita ambil untuk saldo akun kode 4. Di sini untuk kode 4 itu di sini hanya ada satu akun, yaitu fixed income. Maka di sini kita masukkan fixed income sebagai pendapatan operasional. Oke, saldonya sendiri kita lihat nilainya adalah 121 juta rupiah. Kita masukkan di sini 121 juta rupiah, yaitu pendapatan operasional. Lalu untuk mendapatkan berapa nilai laba kotor operasional, maka kita masukkan komponen akun-akun operating expense atau komponen akun-akun beban operasional. Nah, untuk akun-akun yang masuk dalam kategori beban operasional di sini kita ambil data yang di neraca lajur, yaitu kolom laba rugi mulai kode 6. Berarti yang ini. Oke, di sini mulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Ini masuk kategori akun-akun beban operasional. Kita masukkan ke sini ya sebagai akun yang masuk dalam kategori beban operasional, yaitu mulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Lalu kemudian kita masukkan saldonya, yaitu berarti dari 5.150 sampai dengan 1.750. Ini adalah saldo akun beban operasional. Kita masukkan ke sini sebagai nilai saldonya. Oke, kita masukkan di kolom pertama. Karena dia lebih dari satu item, maka kita masukkan di kolom pertama. Lalu setelah itu kita jumlahkan seluruh beban ini. Kita letakkan di sini. Ya, didapat nilai 65.500. Ini adalah total seluruh beban. Oke, kemudian setelah kita dapatkan berapa beban operasional, kita akan coba kurangkan pendapatan operasional dikurangi dengan beban operasional. Di sini didapat nilai 55.500. Inilah yang disebut dengan operating profit atau laba bersih sementara. Oke, setelah itu kita akan masukkan untuk mendapatkan laba bersih usaha. Kita masukkan pendapatan dan beban di luar usaha. Oke, kita masukkan dulu yang pendapatan di luar usaha atau other revenue ini. Nah, untuk pendapatan di luar usaha kita ambil kode akun 8. Nah, kode akun 8 kalau kita lihat di sini hanya ada satu akun, yaitu interest revenue. Nilainya adalah 3.800.000. Kita ambil di sini interest revenue. Ya, kemudian saldonya sendiri kita masukkan ke kolom pertama di sini, yaitu 3.800.000. Lalu setelah itu kita masukkan beban di luar usaha atau other operating expense. Kalau kita lihat beban di luar usaha di sini kita ambil dari kode akun 9, ada dua akun, yaitu interest expense dan bank service charge. Kita masukkan di sini untuk interest expense dan bank service charge. Kemudian kita masukkan saldonya. Kita lihat di sini saldonya adalah 2.600.000. Kita masukkan ke sini. 2.600.000 kita masukkan. Oke, setelah pendapatan dan beban di luar usaha ini kita ambil atau kita masukkan ke sini, baru kita jumlahkan. Pendapatan di luar usaha dikurangi dengan beban-beban di luar usaha, yaitu 3.800.000 dikurangi 2 juta dikurangi 600. Maka di sini hasilnya adalah 1.200.000 rupiah. Ini selisih pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha.
Oke, untuk pendapatan dan beban di luar usaha selisihnya karena positif, maka otomatis selisih ini pendapatan dan beban di luar usaha ini akan menambah laba kotor kita. Ya, akan menambah laba kotor atau menambah operating profitnya. Oke, sekarang kita jumlahkan 55.500.000 ditambah dengan selisih pendapatan dan beban di luar usaha ini. Maka dapat hasil 56.700.000. Inilah yang disebut dengan net profit atau laba bersih usaha. Oke, itu laporan laba rugi ya. Jadi cukup simpel dan mudah untuk menyusun laporan laba rugi. Ya, dimana untuk menyusunnya tadi kita cukup berpatokan pada data yang ada di neraca lajur, kolom neraca ya. Lalu setelah itu kita dapatkan datanya, baru kita susun semua akun pendapatan dan beban ini ke dalam laporan laba rugi. Seperti ini kira-kira hasilnya. Oke, selesai. Setelah itu kita akan coba masuk ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal ini pun tidak terlalu sulit. Yang pertama rumusnya adalah kita masukkan dulu saldo awal atau indah kapital atau modal awal ya. Untuk modal awal kita bisa juga berpatokan pada neraca lajur ini khusus kode akun 3. Oke, berarti yang ini khusus akun 3. Ya. Di akun 3 di sini ada indah kapital, saldo awalnya adalah 50 juta. Berarti kita masukkan di sini 50 juta saldo awal. Kemudian selain itu di kode 3 di sini ada indah drawing atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, karena adanya pengambilan pribadi otomatis ini pun akan kita masukkan ke laporan perubahan modal, ini akan mengurangi modal awal kita. Oke, jadi indah drawing atau pengambilan pribadi ini akan mengurangi nilai modal awal perusahaan atau akan mengurangi modal usaha. Di sini kita lihat hasil atau nilai indah drawingnya adalah 13.500.000. Kita masukkan 13.500.000 di sini. Oke. Kemudian setelah itu modal awal ditambah dengan pengambilan pribadi oleh pemilik yaitu Nyonya Indah. Maka didapat modal sebesar diletakkan di sini yaitu 36.500.000. Oke, setelah kita masukkan berapa atau kita dapatkan berapa nilai modal, kita masukkan laba usaha kita tadi, net profitnya atau laba bersih usahanya. Kita lihat laba usaha kita ambil dari laporan laba rugi yang barusan kita selesaikan. Di sini untuk laba bersihnya itu 56.700.000. Berarti kita masukkan sini 56.700.000. Oke, kemudian setelah kita masukkan laba bersih usaha yang kita ambil dari laporan laba rugi tadi, ya, kemudian kita jumlahkan modal awal ini ditambah dengan laba bersih usaha, didapat nilai sebesar 93.200.000 rupiah. Inilah modal akhir dari Indah Kapital atau Indah Kapital 31 Desember 2018. Oke. Laporan laba rugi selesai, laporan perubahan modal juga selesai. Yang terakhir kita akan coba masuk ke laporan perubahan posisi keuangan atau neraca di sini. Oke, di sini kalau kita lihat bahwa neraca itu laporan yang menunjukkan berapa nilai harta perusahaan, berapa utang dan berapa modal perusahaan. Maka di sini di sebelah kiri ini terbagi menjadi dua sisi. Sebelah kiri itu masuk kategori aktiva, sedangkan yang sebelah kanan itu masuk kategori pasiva. Di mana untuk aktiva itu berarti berisi informasi tentang berapa nilai kekayaan perusahaan atau aset perusahaan, sedangkan pasiva ini menunjukkan berapa nilai hutang perusahaan dan modal perusahaan. Oke, sekarang kita akan susun laporan perubahan keuangan atau neraca dari salon cantik ini. Kita mulai dari sisi aktiva atau sisi aset. Nah, untuk mengisi atau menyusun neraca atau laporan posisi keuangan, kita masih mengacu pada data yang ada di neraca lajur ini. Oke, jika tadi laporan laba rugi kita mengambil data yaitu dari kolom laba rugi, maka untuk menyusun laporan neraca kita berpatokan pada data yang ada di kolom neraca ini. Ya, kalau kita lihat di data neraca, ini berisi terkait akun-akun kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Oke. Ini adalah kode-kode akun yang berhubungan dengan harta, utang dan modal perusahaan. Oke, ya. Ini saya seperti ini biar enak nanti misalkannya. Oke, kalau kita lihat bahwa kolom neraca itu berisi saldo akun-akun dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Oke, seperti ini. Sehingga kita akan coba susun ya, data-data yang ada di kolom neraca ini ke dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kita mulai dari aset. Oke, di mana aset itu terbagi jadi dua, ada current asset, ada fixed asset.
Nah, yang masuk kategori current asset, kita ambil data di neraca lajur yaitu kode akun yang awalnya 1/1. Oke. Perhatikan di sini bahwa aset itu adalah kode akun 1 awalnya. Nah, untuk membedakan current asset dan fixed asset, kita masuk ke kode akun yang kedua. Yang masuk kode akun 1/1 ini adalah kode akun untuk current asset. Kalau kita lihat di sini cash in bank sampai dengan prepaid trend. Sedangkan kode akun 1/2 ini masuk kategori fixed asset. Oke, jadi kita masukkan dulu untuk yang masuk kategori current asset yaitu kode cash in bank sampai dengan prepaid trend, di mana untuk yang masuk kategori current asset tadi saya di awal saya sampaikan bahwa kita ambil kode akun yang awalnya 1/1. 1/1. Kalau yang 1/2 ini masuk kategori fixed asset. Oke, kita ambil cash in bank sampai dengan prepaid trend, kita masukkan ke sini sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori current asset, yaitu cash in bank sampai dengan prepaid trend. Lalu kita masukkan nilai saldonya, kita ambil nilai saldonya, kita ambil yang di kolom neraca, berarti yang ini. Oke, berarti ini yang kita ambil. Perhatikan di sini untuk allowance for debt full debt, dia saldonya ada di sisi sebelah kredit. Dia tidak sama dengan yang akun yang lain yang ada di sisi sebelah debit. Bahwa saldo normal harta itu ada di sisi debit. Nah, allowance ini masuk kategori akun akun kontra, di mana akun kontra itu adalah akun yang tidak sesuai dengan saldo normal. Sehingga nanti dalam masukannya ke dalam laporan neraca, di sini kita gunakan tanda min. Artinya bahwa saldo kontra itu mengurangi nilai harta. Seperti ini cara masukannya. Jadi min 3.300.000. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, kita jumlahkan nilai ini. Oke, kita jumlahkan seluruh harta ini. Maka di sini dapatlah nilai sebesar Rp94.800.000. Inilah total current asset. Oke, sekarang kita masukkan yang fixed asset. Bahwa fixed asset tadi setelah kita lihat di sini ada dua akun yaitu equipment at cost dan equipment accum debt. Kita masukkan nama akun itu equipment at cost dan equipment accum debt. Oke, nilai saldonya sendiri kalau kita lihat di sini adalah yang ini ya, berarti ya, yang 19.500.000 dan 7.300.000. Oke, di sini untuk equipment accum debt dia kontra. Artinya karena kontra dia akan mengurangi nilai saldo dari equipment at cost ini nanti. Oke, kita masukkan ke sini saldonya. Oke, perhatikan bahwa equipment accum debt dia min atau mengurangi nilai equipment at cost. Kita jumlahkan, di sini didapat nilai sebesar Rp12.200.000. Oke, sekarang untuk total current asset kita sudah dapatkan. Untuk total fixed asset juga kita sudah dapatkan nilainya. Maka total current asset ini dijumlahkan dengan total fixed asset. Kita letakkan di sini nilainya, maka didapatlah Rp107 juta. Inilah namanya total aktiva, Rp107 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom pasiva, di mana kolom pasiva ini ada liabilities dan ada equity. Nah, untuk liabilities ini kita ambil masih di neraca lajur, kolom neraca, yaitu kode akun yang awalnya 2, berarti yang ini. Oke, ini saya kasih warna hitam dulu supaya tidak mengganggu. Ya, seperti ini. Oke, perhatikan untuk kode akun yang masuk kategori utang itu adalah kode akun yang awalnya 2. Di sini ada 3 akun. Ya, akun payable, expense payable dan bank permata lawan. Di mana untuk kode akun hutang sendiri di sini terbagi jadi 2, ada current liabilities dan long term liabilities. Nah, untuk current liabilities kita ambil akun yang kode awalnya 2/1. Oke, ya berarti yang ini 2/1. Sedangkan untuk yang 2/2 ini adalah untuk kode akun long term liabilities. Berarti yang ini. Ya, masuk yang ini berarti. Oke, sekarang kita ambil dulu yang kategori current liabilities. Di sini ada 2 akun, ada akun payable dan expense payable, yaitu kode akunnya 2/1. Kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita masukkan nilainya. Di sini kita lihat nilainya adalah untuk expense payable dan akun payable itu nilainya adalah 8.800.000 dan untuk expense payable 0. Berarti cuma 1 di sini. Ada 1 akun saja yang ada saldonya di sini. Kita masukkan. Oke, lalu kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Oke, ini adalah total current liabilities. Oke, lalu kita ambil untuk yang kategori long term liabilities. Untuk long term liabilities di sini hanya ada akun 1 yaitu Bank Permata Loan.
Oke, hanya ada satu akun yaitu Bank Permata Loan. Oke, nilainya karena hanya satu, nanti kita langsung letakkan di sebelah kanan. Kita nilainya adalah 5 juta. Oke, kita masukkan 5 juta karena hanya satu item, maka kita langsung masukkan sebelah kanan, kolom kedua ini. Oke, selesai. Lalu kita masukkan yang equity. Nah, untuk equity ini kita ambil adalah model akhir 31 Desember dari Nyonya Indah. Kalau equity kita jangan ngambil data ini, atau jangan mengambil data yang ada di neraca lajur. Nah, untuk equity yang di neraca ini kalian ambil dari laporan perubahan modal yang barusan saja kalian selesaikan. Kalian ambil yang modal akhirnya, yaitu saldo akhir ini. Indah Capital 31 Desember. Kalian masukkan ke sini. Ya, kalian masukkan di sini. Oke ya, jadi sekali lagi untuk equity kalian ambil modal akhir hasil dari laporan perubahan ekuitas ini, yaitu 93.200.000. Kalian masukkan di sini 93.200.000. Oke, lalu kemudian setelah itu baru kalian jumlahkan ini. Oke, jumlahkan total current liabilities ditambah total long term liabilities ditambah dengan Indah Capital 31 Desember. Maka di sini didapatlah nilai sebesar 107 juta. Ini adalah total pasiva. Kalau kita lihat di sini total aktiva itu sudah sama dengan total pasiva. Oke. Jadi proses penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dan laporan neraca dari Salon Cantik untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.